Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai brand segmentation, targeting, and positioning dari Netflix. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Netflix. Netflix merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1997 di Amerika Serikat dan bergerak di bidang penyewaan DVD secara online. Dalam perkembangannya, Netflix bertransformasi menjadi salah satu perusahaan VOD atau Video On Demand terbesar di dunia. Mulai tahun 2012, Netflix tidak sekedar sebagai perusahaan penyedia layanan, namun Netflix juga mulai memproduksi konten mereka sendiri. Hingga tahun 2020, Netflix telah tersedia di 190 negara dan memiliki lebih dari 130 juta pengguna. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam segmentation yang terbagi menjadi 4 aspek, yaitu ada demografi, psikografi, geografi, dan juga behavior. Yang pertama, demografi. Dalam aspek demografi, Netflix menargetkan konsumen mereka dalam rentan usia 8 hingga 37 tahun, di mana dalam rentan usia ini, konsumen dapat dikategorikan menjadi konsumen muda maupun konsumen millennials, dengan jenis kelamin pria dan wanita. Kemudian, dalam strata ekonomi sosial yang dikategorikan ke dalam strata ekonomi sosial A, B, dan C. Nah, konsumen yang memiliki akses internet yang memadai juga dapat menjadi target pemasaran Netflix. Kemudian kita lanjut ke aspek kedua, ada psikografi. Dalam aspek psikografi ini, Netflix menyasar konsumen berdasarkan gaya hidup maupun lifestyle mereka. Nah, kriteria ini dapat diidentifikasikan seperti konsumen yang lebih memilih untuk menonton melalui layanan streaming online, di mana di dalamnya menyediakan berbagai macam program konten maupun program acara, serta konsumen yang mengutamakan kepraktisan untuk menikmati film, yaitu menonton melalui device pribadi mereka, dibandingkan harus pergi ke bioskop. Yang ketiga adalah segmentasi geografis. Dalam memasarkan layanan video on demand atau VOD, Netflix menyasar hampir seluruh negara yang memiliki akses internet bebas. Pada tahun 2020, Netflix telah tersedia di 190 negara dan hanya tidak tersedia di 4 negara saja, yaitu China, Korea Utara, Crimea, dan Suriah. Salah satu pasar potensial Netflix yang menjadi segmentasinya adalah Indonesia. Pada tahun 2020, pengguna Netflix di Indonesia sebesar 900.000 pengguna atau meningkat 88% dari tahun 2019. Netflix menyasar pasar Indonesia dengan cara melakukan promosi di berbagai media sosial dengan cara menggandeng para pelaku industri perfilman lokal. Selain itu, Netflix juga menyasar pengguna Indonesia dengan cara memproduksi konten lokal original yang disukai dan sesuai dengan negara Indonesia. Selanjutnya adalah segmentasi behavior. Netflix telah masuk ke pasar Indonesia sekitar tahun 2016. Dalam 4 tahun terakhir ini, Netflix mempunyai segmentasi perilaku para penggunanya. Terlebih, keadaan pandemi COVID-19 ini membuat Netflix semakin banyak digunakan oleh pengguna asal Indonesia. Netflix menyasar para pengguna yang menggunakan layanan Netflix untuk menggantikan peran bioskop dalam memperoleh hiburan. Tidak ada aksesnya ke bioskop membuat orang beralih pada layanan streaming online. Netflix juga menyasar para pengguna yang menghabiskan waktunya di rumah akibat pembatasan kegiatan di luar rumah. Sehingga Netflix menyasar para pengguna yang mempunyai waktu luang banyak untuk mengakses Netflix secara individual maupun berkelompok bersama teman dan keluarga. Selanjutnya, Netflix juga menyasar pengguna yang memiliki tingkat keloyalan dengan Netflix yang tinggi. Para pengguna menjadi loyal kepada Netflix karena menganggap Netflix memiliki kemudahan dalam mengakses, keberagaman fitur, dan manfaat untuk hiburan yang baik. Sehingga pengguna Netflix merasa tidak keberatan untuk berlangganan karena mendapatkan fasilitas dan manfaat yang sepadan. Menganalisis targeting ini, kelompok melihat segmentasinya juga dan juga melihat dari analisis SWOT-nya. Yang pertama itu kita dapat adalah target utamanya adalah anak muda atau milenial. Nah, dari segmentasi behaviornya bahwa Netflix ini ingin menggantikan posisinya bioskop. Nah, kalau kita tahu dan berdasarkan data yang kita dapat, penikmat bioskop itu kebanyakan anak muda atau milenial. Terus yang kedua mengenai sosial ekonomi status atau kelas sosial dalam masyarakat, Netflix memiliki tujuan merujuk kepada SAS AB atau orang yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, dan kita sadar juga bahwa Netflix ini merupakan aplikasi berbayar untuk mendapat mengakses Netflix ini. Terus yang berikutnya adalah
pengguna media online atau internet. Nah, kalau kita tahu bahwa seperti yang kita tahu bahwa Netflix ini dia merupakan suatu aplikasi internet yang dapat diakses hanya jika kita tergabung dengan internet. Yang berikutnya adalah memiliki jadwal yang padat atau seperti mahasiswa atau pekerja. Kenapa? Karena kita melihat fitur unggulan dari Netflix ini adalah TV on demand yang dapat dinikmatin kapanpun dimanapun. Nah, jadi pekerja atau mahasiswa ini dapat mengakses Netflix bukan seperti TV biasa yang sesuai jadwal, tapi menyesuaikan jadwal dari orang yang menikmatin. Terus adalah lokasi penikmat. Nah, jadi Netflix ini walaupun dia berbasis internet juga, tapi dia menargetkan lokasi orang-orang yang di perkotaan. Kenapa? Orang-orang di perkotaan itu cenderung lebih dekat dengan internet dibandingkan orang yang ada di perdesaan. Begitu mengenai target dari Netflix ini. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah Unique Selling Proposition atau USP. Jadi apa itu USP? USP itu adalah salah satu faktor pembeda dari salah satu brand dengan brand yang lain. Dan kali ini USP dari Netflix itu adalah yang pertama adalah 30 days free trial. Jadi Netflix ini menawarkan langganan 30 hari secara gratis kepada para pengguna baru mereka. Hal ini bertujuan agar para pengguna baru ini bisa mengetahui bagaimana rasanya menonton film yang diberikan dari Netflix. Lalu yang kedua itu adalah watch instantly, no ads. Jika kita biasa merasa menonton film secara streaming di internet, itu pasti bakal banyak pop-up dari iklan dan terkadang akan terus muncul sehingga kita bisa merasa risih atau menonton jadi tidak nyaman. Nah, di Netflix ini iklan sama sekali tidak ada dan film yang diputar akan berlangsung dan berjalan tanpa ada gangguan seperti mungkin buffering ataupun iklan-iklan yang muncul pop-up dari belakang itu. Lalu yang ketiga ialah huge movie library. Di Netflix ini mereka mempunyai puluhan bahkan ratusan film, baik itu dokumenter atau drama atau series yang diputar dari berbagai macam negara. Sehingga memudahkan para penonton mereka untuk mencari film-film yang mereka inginkan. Lalu yang terakhir itu adalah watch anytime and anywhere. Netflix sendiri ini memudahkan penggunanya untuk membuka film dimanapun dan kapanpun, tanpa adanya halangan sama sekali. Jadi, kita tinggal buka aplikasi Netflix, lalu cari film, dan mungkin selamat menonton. Lalu, core utama USP dari Netflix itu adalah deliver couch potatoes the best selection of TV shows and movies possible in the most convenient way possible. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang paling terakhir, yaitu positioning. Tapi ya kali ini kita menggunakan pemetaan dan akan dimasukkan ke dalam salah satu daripada 4 kuadran yang telah tersedia di layar ya. Nah, di sini kita membandingkan dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Untuk sumbu X atau sumbu horizontal, kita membandingkan masalah kualitas, sedangkan untuk sumbu Y, yaitu sumbu yang vertikal, kita membandingkan masalah harga. Kami mengambil beberapa contoh seperti Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Go, iFlix, dan juga View. Nah, ini kami ambil dari Tekno Kompas. Jadi, ini merupakan sumber data yang cukup kredibel. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Netflix berada di kuadran sebelah kanan atas yang berarti memiliki harga yang memang cukup tinggi, tetapi juga memiliki kualitas yang tinggi pula. Hal ini jika kita bandingkan dengan beberapa hal yang lain, memang memiliki harga yang lebih murah, tetapi memang kualitas yang ada juga memang sesuai dengan harga tersebut. Nah, Netflix ini sendiri juga memiliki keunggulan di mana mereka memiliki beberapa paketan. Jadi misalnya paketan per bulan. Ada yang bisa digunakan di 4 device dengan harga sekitar 189.000 dan juga bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone dengan kualitas 4K, tapi juga ada yang murah sekitar 54.000. Itu tapi hanya bisa menggunakan mobile dan juga kualitasnya standar. Jadi memang di sini cukup relatif kalau kita membicarakan masalah harga dan kualitas daripada Netflix sesuai dengan apa yang kita bayarkan seperti itu. Dan juga menurut kami positioning yang dilakukan oleh Netflix juga cukup baik karena memang mereka sudah tahu target mana yang mereka sasar. Sehingga pasar yang mereka masuki adalah pasar yang memang memiliki kemampuan masing-masing. Jadi masing-masing orang di pasar tersebut memiliki kebebasan untuk memilih mana yang mereka suka dan mana yang mereka bisa lakukan, sehingga ini lebih fleksibel kepada para penggunanya seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, semoga dapat memberikan wawasan baru dan juga mampu memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.